Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, walaupun tidak berjumpa secara langsung, paling enggak kita bisa saling menyapa melalui video yang saya buat tentunya, dan nantinya juga teman-teman akan buat video ketika akan menyampaikan materi mengenai tema masing-masing. Jadi saya mengajar mahasiswa semester 3 ini ya, yang kebetulan ketika semester 2 sebagian besar juga sudah mengambil mata kuliah saya. Jadi artinya teman-teman semua sudah mengenal saya lebih banyak. Begitu juga dengan saya, walaupun saya tidak hafal satu persatu karena saking banyaknya mahasiswa, khususnya jurusan psikologi Islam. Saya untuk kesempatan kali ini mengampu ada 7 kelas, dan masing-masing kelas itu 3 SKS. Jadi teman-teman semua ya jangan berkecil hati ketika saya tidak cepat hafal satu persatu karena banyaknya mahasiswa yang saya ampu. Oke lah, pada kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah psikologi pendidikan. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya mengampu mata kuliah psikologi pendidikan, kan tetapi ini sudah yang ketiga kalinya. Oke teman-teman semua, jadi saya mengampu mata kuliah di semester 3 itu ada mata kuliah psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Perbedaannya apa di keduanya? Tentunya teman-teman semua sudah bertanya lebih dulu ya, sudah banyak yang bertanya mengenai apa itu mata kuliah psikologi pendidikan, mengapa juga masih ada psikologi belajar. Oke, untuk lebih tahu lebih lanjut ya tentunya tetap ikuti penjelasan saya. Nah, setelah tadi teman-teman ataupun ada yang kemarin sudah membahas kontrak belajar, sekarang silabus yang akan saya jelaskan ada beberapa tema-tema dan ada beberapa ketentuan mengenai penilaian saya dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini mata kuliah wajib yang ada di jurusan psikologi Islam. Jadi di psikologi, kalau di mata kuliah atau di jurusan lain seperti jurusan pendidikan itu juga wajib mengampu mata kuliah psikologi pendidikan, wajib mengikuti, bukan mengampu, mengikuti mata kuliah psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Oke, mata kuliah psikologi pendidikan ini ada bobotnya ada 3 SKS ya, jadi waktunya nanti lumayan lama. Jadi teman-teman santai, kalau yang semester kemarin ketika presentasi belum sempat bertanya, belum sempat menyampaikan pendapatnya di semester ini karena bobotnya 3 SKS, teman-teman ya lebih banyak kesempatannya untuk menyampaikan pendapat, untuk bertanya begitu kepada pemakalah ataupun kepada saya pribadi ketika kelas berlangsung begitu. Kemudian untuk mata kuliah ini psikologi pendidikan itu lebih banyak membahas tentang teknis-teknis dalam pendidikan ya, tidak hanya misalkan bahas tentang siswanya saja atau mahasiswanya saja, tetapi membahas juga tentang sistemnya, kemudian juga tentang gurunya begitu. Jadi tidak hanya membahas tentang bagaimana proses belajar seorang peserta didik. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil sedikit perbedaannya ya antara psikologi pendidikan dengan psikologi belajar. Kalau psikologi belajar itu lebih sempit, ranahnya lebih sempit dibandingkan psikologi pendidikan. Oke. Ya, teman-teman semua sambil dilihat silabusnya, boleh saya akan membahas di sini ada nanti teman-teman akan membahas tema-tema yang pada saat
saat teman-teman melakukan presentasi itu wajib teman-teman kuasai semua. Jadi nanti ada 9 tema yang teman-teman sampaikan. Jadi kalau mahasiswa kelas ini jumlahnya kan rata-rata yang mengikuti saya itu 35 sampai 37. Jadi nanti kalau 9 tema berarti 35 dibagi 9 atau 37, 36 dibagi 9 berarti kira-kira 4 jumlahnya. Ada juga bahkan yang 5 kalau satu kelasnya 37. Jadi teman-teman nanti lebih santai mengerjakannya. Nah, bahan kajian yang pertama yaitu kemarin sudah ta'aruf. Nah, ta'aruf saya sudah membagikan PowerPoint, kemudian kontrak belajar tadi juga sudah dibahas. Nah, yang kedua mengenai konsep dasar psikologi pendidikan, mulai pengertian, ruang lingkup dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya atau insya Allah pertemuan yang akan datang. Ini hari ini membahas tentang silabus dan gambaran kecilnya saja mengenai psikologi pendidikan. Kemudian selanjutnya ada tujuan pendidikan, undang-undang dan tentunya dan sejarah pendidikan. Nah, pendidikan menurut undang-undang, menurut Islam itu bagaimana? Karena teman-teman jurusan psikologi Islam nanti akan juga yang saya menjelaskan. Jadi tunggu saja video selanjutnya begitu. Kemudian tema-tema yang akan teman-teman nanti sampaikan mulai dari tema yang keempat atau pertemuan keempat. Mulai dari pertemuan keempat, teman-teman semua itu sudah mulai presentasi, menyampaikan tugasnya gitu. Kelompok pertama mulai pertemuan keempat akan membahas tentang pemikiran Vygotsky yang membahas perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Jadi teman-teman menyampaikan materi tentang itu. Ini walaupun orang luar ataupun bukan Islam, tetapi memang di ranah psikologi, khususnya psikologi pendidikan itu wajib disampaikan, atau rata-rata setiap kampus, setiap jurusan yang jurusan psikologi baik Islam maupun tidak ini disampaikan. Nah, di situ di sampingnya sudah tertera mengenai buku yang di dalamnya membahas tentang Vygotsky. Nah, itu buku utama atau buku pegangan yang sebaiknya ada. Ya karena masa pandemi seperti ini kan nggak ada buku, nggak bisa dapatkan. Ya bisa tanya ke kakak kelas. Dulu pas saya chat juga beberapa yang memiliki buku itu. Kemudian bukunya yang punyanya John W. Santrok ya, mengenai pendidikan psikologi. Itu walaupun berbahasa Inggris tapi sudah banyak yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman pegangannya menggunakan buku itu. Teman-teman semua, sehingga nanti ketika menyampaikan materi yang berkaitan dengan pemikiran kognitif dan perkembangan bahasa yang dicetuskan oleh Vygotsky, nanti teman-teman sesuai dengan alurnya atau sesuai yang saya inginkan begitu. Kemudian itu tema 1 ya, atau kelompok 1 akan membahas itu. Kemudian kelompok yang kedua akan membahas tentang peran keluarga, sekolah dan lingkungan, serta ada tiga peran. Tiga perannya itu peran keluarga, sekolah dan lingkungan dalam pendidikan. Jadi tadi sudah saya jelaskan kan, psikologi pendidikan membahas lebih luas, jadi tidak hanya membahas tentang peserta didik dan pendidik aja, tapi juga beberapa lingkungan yang mempengaruhi mengenai prosesnya atau berjalannya pendidikan. Nah, nanti kelompok yang kedua akan membahas itu. Nah, buku yang saya sarankan atau yang saya tuliskan di silabus itu adalah bukunya Hendra Surya, karena saya sudah melihat ataupun saya sudah buka-buka, sudah saya sedikit baca-baca yang kira-kira sebagai patokan
poin-poinnya yang perlu dituliskan yang paling lengkap di bukunya Hendra Surya yang berjudul Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar. Nah, jadi teman-teman semua, kalau yang dekat kampus perpusnya buka, insya Allah itu teman-teman bisa minjam di situ, juga banyak buku-buku yang di situ yang ada di perpustakaan. Jadi teman-teman tidak semuanya, atau saya tidak mewajibkan beli semua, tapi kalau ada pegangan minimal satu, psikologi pendidikan ada pegangan buku satu, psikologi belajar ada pegangan buku satu. Jadi teman-teman nanti ketika ada tugas atau ada UTS, ada UAS, itu lebih memudahkan. Selanjutnya untuk kelompok ketiga akan membahas tentang pendidikan multikultural. Multikultural teman-teman kan udah tahu ya, multi banyak, kultural budaya, culture, bahasa lainnya. Jadi nanti teman-teman membahas tentang pendidikan yang berbasis multikultural. Jadi banyak teman-teman nanti menjelaskan tentang berbagai macam pendidikan yang ada di macam-macam daerah. Misalkan kalau di Indonesia itu juga banyak budaya yang bisa membuat sistem pendidikan itu berbeda. Kayak misalkan orang-orang Papua yang dalam artian misalkan sekarang ada sekolahnya kan internet semua tuh. Di sana misalkan internetnya belum sampai ke sana, bagaimana sistem pendidikannya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hasil dari pendidikan seorang peserta didik itu. Kemudian yang orangnya keras begitu. Ketika diajar gurunya sudah keras, siswanya keras. Jadi dalam artian keras di sini tanda kutip galak ya. Nah, siswanya juga begitu. Nah, ini biasanya daerah-daerah memang terkenalnya di daerah-daerah timur. Jadi orang mengajar itu jangan heran ketika di luar Pulau Jawa itu banyak yang membawa kalau di Jawa itu ya tuding itu yang bisa misalkan ada yang rame tinggal dipukulkan di mejanya ya, kayak gitu. Jadi tidak semuanya dalam proses pendidikan itu berjalannya sama seperti di Jawa. Walaupun ada undang-undang yang mengatur bahwasanya seorang guru tidak boleh memukul, mencubit, dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau di luar Jawa banyak yang ketika ngajar itu memakai bambu itu yang disayat-sayat itu loh jadi kecil. Yang kayak kalau buat bendera kayak gitu. Nah, karena memang siswanya bandel-bandel dibandingkan siswa-siswa yang ada di kota misalnya begitu. Kemudian kalau di luar negeri sih di sini yang membahas tentang pendidikan multikultural itu yang misalkan yang berkulit hitam, yang berkulit putih. Nah, itu bagaimana misalkan dalam satu kelas itu ada perbedaan suku, perbedaan budaya. Nah, bagaimana ketika seorang guru ataupun pendidik itu mengajarkan bahwasanya suatu pendidikan itu atau suatu materi itu yang tidak menyakiti keduanya ataupun menyakiti beberapa dari suku yang ada di dalam kelas itu, suku-suku peserta didik yang ada di dalam kelas itu, begitu. Jadi teman-teman semua nanti di sini sebagai seorang psikolog kan akan mampu mengamati bahwasanya ternyata jiwa seorang ataupun keadaan psikis peserta didik yang berbeda suku, berbeda kalau digabungkan dalam satu kelas nanti menimbulkan masalah perbedaan pendapat atau perbedaan watak di situ. Yang satunya lembut, lemah gemulai misalkan, yang satunya keras. Orang ngomongnya biasa dikira marah misalkan begitu. Selanjutnya untuk kelompok keempat yaitu mengenai model pengajaran langsung atau direct interaction ya, pengajaran langsung. Nah, ini saya sarankan menggunakan bukunya Trianto 2011 yang menjadi panduan maksudnya gitu. Untuk buku-buku yang lain nanti tinggal mengikuti ataupun jurnal juga bagus. Itu
intinya lebih up to date kalau jurnal. Nah, buku, jurnal, internet boleh, yang penting disertakan referensinya. Bukunya Trianto ini berjudul tentang model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik ya, yang diterbitkan tahun 2011 juga sudah ada halamannya. Jadi itu sebagai panduan, misalkan poin pertama membahas ini, poin kedua membahas ini, poin ketiga membahas A, B, C. Nah, itu teman-teman semua bisa menjadi patokan. Selanjutnya pertemuan ke-8 nanti setelah kelompok 4 presentasi, pertemuan ke-8 nanti UTS. Begitu. Setelah UTS nanti di pertemuan ke-9 atau kelompok 5 membahas tentang strategi belajar atau learning strategies. Ini saya juga mengusulkan atau lebih lebih mengedepankan menggunakan bukunya Trianto yang berjudul model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik. Nah, sama dengan tadi ya yang kelompok sebelumnya bukunya itu. Jadi saya berharap menggunakan itu. Jadi ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Nanti teman-teman tinggal menambahi jurnal, kemudian internet juga yang berkaitan dengan tema tersebut. Strategi belajar. Nah, padahal ini kan pendidikan, kenapa membahas tentang belajar lagi gitu. Nah, teman-teman semua, jadi tadi saya sudah jelaskan pendidikan itu lebih luas cakupannya dibandingkan psikologi belajar. Nah, di dalam pendidikan juga ada proses belajar. Nah, di situ strateginya bagaimana agar siswa-siswanya itu nanti dalam mengikuti pembelajaran itu akan lebih mudah beradaptasi, mudah juga berkembang dalam artian bertambah ilmunya, atau mudah memahami apa yang disampaikan oleh pendidik begitu. Selanjutnya kelompok 7 nanti akan membahas tentang penelitian. Nah, akan bahas tentang penelitian dalam psikologi pendidikan. Jadi perlu diadakan penelitian. Nanti teman-teman ketika sudah menjadi psikolog di sekolah, atau teman-teman juga bisa menjadi guru. Nanti jadi tidak usah khawatir misalkan aku kan nggak suka jadi psikolog, atau psikolog kan misalkan satu sekolah cuma satu. Teman-teman juga bisa menjadi guru BK ya nanti di sini. Nah, misalkan teman-teman nanti jadi guru BK tiba-tiba ya jadi guru BK, teman-teman juga harus melakukan penelitian terhadap perkembangan siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut, yang teman-teman sedang mengabdi di situ. Jadi misalkan mulai dari ternyata dalam sekolah ini sistemnya begini, kemudian siswanya mengikuti, jadi hasilnya output dari hasil dari pendidikan selama 1 tahun ini bagus karena sistemnya bagus, dijalankan dengan bagus begitu. Nah, itu juga perlu adanya yang meneliti di situ. Jadi bagaimana kalau nggak diteliti kan nanti tidak mampu atau tidak ada evaluasi ya gitu. Kesalahannya di sini, jadi kita harus begini. Nah, kalau adanya penelitian kan tentunya kita bisa mengambil pelajaran kemudian disampaikan, ini kekurangannya di sini, kedepannya harus diperbaiki begini begitu. Nah, seorang psikolog teman-teman harus mampu memberikan solusi yang solutif bagi terutama siswa-siswanya yang ada di situ, dan juga mampu memberikan terobosan baru terhadap para pendidik yang ada di situ, sehingga tujuan yang di sekolah tersebut itu akan mudah tercapai. Kemudian kelompok ke-8 akan membahas tentang guru dan proses mengajar belajar. Nah, teman-teman semua nanti kalau sudah terjun dalam dunia kerja tentu akan mengetahui banyak sekali pembelajaran untuk guru ya, khususnya di sini yang diisi oleh para psikolog, karena guru itu juga perlu memahami jiwa-jiwa atau kondisi psikis dari para peserta didik. Makanya banyak sekali
job psikolog yang diundang, atau dalam artian memberikan motivasi kepada guru-guru, memberikan cara-cara atau teknik yang tepat ketika mengajar sehingga siswanya itu mudah menerima materi yang disampaikan dan siswanya itu juga tidak merasa tertekan jiwanya begitu. Kadang ada guru yang galak, nggak pernah senyum misalnya, nah itu juga akan berpengaruh pada kondisi psikis siswanya. Kemudian untuk bukunya itu saya rekomendasikan Muhyiddin Syah yang berjudul Psikologi Pendidikan, terbitan Bandung ya. Itu juga sudah ada halamannya juga, jadi teman-teman cari aja buku yang saya rekomendasikan terus tinggal ditambah-tambah yang lain begitu. Nanti teman-teman akan lebih terarah, atau visi misi kita, saya pribadi dengan teman-teman semua dalam proses pembelajaran psikologi pendidikan akan seiring berjalan begitu. Selanjutnya untuk kelompok 9 atau kelompok yang terakhir nanti akan membahas tentang penilaian hasil-hasil pendidikan. Jadi tadi kalau sudah ada penelitian tinggal dinilai, ada evaluasi tadi yang sudah saya sampaikan, setelah diteliti diamati ada penilaian. Nah, penilaian di situ juga nanti tidak hanya penilaian terhadap sistemnya, tapi juga penilaian terhadap siswanya, siswa, peserta didik, semuanya dinilai. Makanya kalau di sini pun misalkan teman-teman semua biasanya kan sudah biasa dinilai oleh dosen. Dosen juga dinilai oleh teman-teman semua melalui apa? Melalui biasanya kan diminta untuk mengisi kalau biasanya di akhir semester biar teman-teman bisa lihat nilai, nah mengisi atau menilai dosen. Nah begitu juga itu sebagai salah satu penilaian terhadap hasil-hasil belajar. Semuanya dinilai mulai dari sistemnya, kemudian pendidiknya, siswanya atau peserta didiknya, mahasiswanya kalau di dalam perguruan tinggi begitu. Jadi ini nanti membahasnya psikologi pendidikan secara umum, baik pendidikan mulai dari tingkatan paling bawah sampai paling tinggi atau perguruan tinggi secara umum begitu. Tidak hanya menjelaskan misalkan tingkat SD, SMP, PAUD, TK, enggak, tapi secara keseluruhan dari tingkat paling bawah sampai tingkat yang paling atas begitu. Selanjutnya di poin E nanti ada penilaian. Jadi pada mata kuliah saya nanti yang dinilai tidak hanya tugasnya saja, tetapi juga penampilan dari teman-teman. Melalui apa? Penampilannya yaitu misalkan kehadiran, keaktifan, itu termasuk penampilan ya, penampilan teman-teman. Kemudian ketika menyampaikan makalah atau membuat video yang nanti di-share di YouTube, nah itu juga merupakan salah satu penilaian dari saya begitu. Kemudian ada UTS juga, UTS, UAS juga itu dinilai oleh saya. Itu bobotnya berapa saya samakan semuanya 20%. Jadi nanti kalau teman-teman mampu mencukupi semuanya, insya Allah nilainya akan bagus, atau nilainya sesuai dengan yang teman-teman harapkan, nilainya A begitu. Selanjutnya ketentuan presentasi atau ketentuan makalah, yaitu yang pertama dibuat presentasi bersama dalam kelompok. Nah, jadi tetap di situ makalahnya dibuat presentasi kelompok itu tadi yang sudah saya sampaikan sedikit. Satu kelompok bisa juga berjumlah 3-5 karena sesuai dengan jumlahnya atau jumlah mahasiswa di kelas masing-masing. Untuk kelompok nanti saya serahkan ke Komting untuk membagi kelompok-kelompok sesuai dengan urut absen atau daftar hadir yang sesuai yang ada di Siakat. Yang pertama mengenai yang harus ada dalam makalah itu, yaitu pertama mengenai pengertian. Nah, pengertian dari tema itu misalkan membahas tentang tadi penilaian hasil-hasil belajar. Jadi pengertian dari penilaian itu apa? Begitu. Jadi tentunya yang berkaitan dengan tema yang teman-teman dapatkan. Kemudian materi harus berkaitan dengan masing-masing tema, tentunya itu sudah jelas ya, tidak mungkin bahas tentang penilaian nanti membahasnya tentang pengertian belajar misalkan, kan nggak mungkin. Kemudian ulasan atau analisis dari para penulis makalah, di situ biasanya ya di dalam kesimpulan itu tidak harus sama persis dengan apa yang sudah disampaikan di depan, tapi itu merupakan dari hasil
kesimpulan teman-teman para pemakalah. Kemudian materi berupa makalah atau materi makalahnya di-share di grup WA. Kenapa grup WA saja? Karena walaupun kita menggunakan aplikasi ada iKlas, tapi biasanya di forum chatnya kan belum, kadang hilang ya. Jadi biar tidak hilang, lebih mudah nanti share-nya di grup WA saja. Walaupun sewaktu-waktu kita menggunakan iKlas juga, begitu. Tapi lebih sering menggunakan WA ya nanti. Jadi nanti di-share di grup WA maksimal sehari sebelum presentasi. Jadi teman-teman sudah sedikit membaca tentang materi itu. Atau bahkan ketika ada unek-unek, masukan ataupun kritikan, teman-teman sudah karena sudah membaca sebelumnya kan jadi lebih leluasa menyampaikannya begitu. Tidak kalau misalkan presentasi jam 7, jam 7 bahkan baru mau ngirim atau jam 7 kurang 5 baru dikirim. Itu teman-teman semua yang presentasi juga gugup, yang jadi audien juga gugup, dalam artian tergesa-gesa memahami materi itu. Tuh. Kemudian selain itu juga teman-teman nanti presentasinya disampaikan di video ya. Jadi saya untuk menilai penampilan teman-teman semua, silakan teman-teman semua buat YouTube, nanti di situ di-share dari teman-teman semua materi yang disampaikan berkaitan, misalkan yang tema terakhir yang berkaitan tentang penilaian, berarti teman-teman silakan komunikasikan dengan kelompoknya, bahasanya saya menyampaikan yang poin A, saya menyampaikan poin B, saya menyampaikan poin C gitu. Nanti silahkan di-share link YouTube-nya, nanti biar saya lihat, teman-teman juga akan melihat, biar saya nilai juga begitu. Jadi ya walaupun di tempat saya susah sinyal, buka YouTube-nya apalagi ngirimin juga susah. Nah teman-teman sempatkanlah, jadi pengerjakannya itu jangan mepet-mepet, sempatkanlah misalkan tapi hati-hati ya, hati-hati dalam artian yang pertama protokol kesehatan dan keselamatan itu yang paling utama. Kan cari sinyal, pergi ke kota dulu sebentar cari sinyal untuk mengupload itu. Nah itu salah satu perjuangan, mendapatkan pahala juga dalam menuntut ilmu begitu. Kemudian tidak harus wajib menggunakan PPT ya. Jadi teman-teman ketika menyampaikan materi kayak saya kayak gini, menyampaikan video di YouTube, boleh menggunakan PowerPoint, boleh juga tidak begitu. Jadi yang penting teman-teman sudah belajar berani menyampaikan materi dan kemudian di-share di publik begitu. Silakan teman-teman perhatikan lagi itu durasi YouTube-nya ya, durasi videonya di YouTube itu minimal 5 menit. Jadi teman-teman semua perhatikan minimal 5 menit, lamanya tidak terbatas. Yang suka ngomong, suka menjelaskan materinya banyak misalkan, ya silahkan lama-lama. Nah itu melatih diri teman-teman semuanya. Kemudian mengenai aturan makalah, referensi wajib berasal dari buku dan penunjang dari jurnal ataupun internet. Jadi tadi kan sudah saya tuliskan, teman-teman sebaiknya menggunakan buku panduannya karya ini Trianto, misalkan bukunya Santrok kayak gitu. Nah itu sebagai panduan utama di situ ketika menulis makalah, kemudian ditambah dengan jurnal dan internet. Begitu. Minimal berapa referensinya? Minimal 4, sudah semester 3 ya minimal 4 ya referensinya. Buku 5 misalkan itu akan lebih bagus, kemudian jurnalnya 5. Nah, keren itu. Nanti di situ banyak ilmu yang didapatkan atau perpaduan pengetahuan yang didapatkan oleh teman-teman semua. Selanjutnya menggunakan footnote sesuai aturan yang berlaku. Ya, teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas saya tentunya sudah memahami aturan yang telah saya sampaikan di semester kemarin, kecuali bagi yang baru mengikuti mata kuliah saya. Nah, teman-teman semua bisa bertanya lebih lanjut kepada yang sudah pernah mengikuti saya kalau belum paham mengenai bagaimana penulisan menggunakan footnote. Kemudian spasi 1,5 ya, jarak 1,5 spasi, makalahnya minimal 5 halaman, maksimal tanpa batas. 5 halaman ya, jangan cuma 5 halaman cover dan kesimpulan jadi 5 gitu ya, 5 halaman minimal isinya.
Saya kira nanti teman-teman semua itu materinya banyak, sehingga jarang sekali yang hanya menyampaikan makalah yang cuma 5 halaman. Kemudian waktu presentasi ini sebenarnya fleksibel, 30 menit misalkan nanti diatur di grup kayak yang semester kemarin kayak gitu. Diatur di grup, misalkan sekarang silahkan buka materi atau buka makalah, mempelajari makalah itu selama 30 menit. Kemudian buka, lihat video di YouTube, kemudian membaca makalahnya selama 30 menit. Nah, itu nanti teman-teman semuanya yang akan menjalankan, sehingga nanti perkuliahan akan berjalan dengan efektif dan maksimal. Kemudian setelah itu diskusi 60 menit, 1 jam sendiri, karena waktunya ini kan lebih lama karena 3 SKS. Jadi teman-teman akan lebih puas berdiskusi, bertanya jawab. Kemudian 30 menit lagi nanti waktu ulasan atau ya mengalir, nantilah mengalir ketika misalkan ini kok menemui jalan buntu. Nah, ini Bu dosen kemana, Bu dosen? Nah, nanti tinggal saya menyampaikan ulasannya. Tidak harus di akhir, nanti tinggal bagaimana kebutuhan di kelas itu, begitu. Ya, kita walaupun santai kuliahnya di rumah, mungkin ada yang sambil rebahan, sambil bantu jualan, bantu masak, tapi harus serius teman-teman. Di sini saya sangat berharap aktif, tidak hanya mendengarkan atau melihat materi yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau teman-teman tidak aktif, nanti saya tidak tahu. Di situ kan ada penilaian keaktifan teman-teman di dalam kelas, di dalam mengikuti di kelas. Sekarang kan ada di kelas, ya, di dalam mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan. Nah, itu kira-kira gambaran silabus yang saya sampaikan mengenai mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, referensinya itu di poin F ada referensinya banyak. Di situ nanti teman-teman bisa lebih leluasa mencari bukunya. Syukur-syukur punya bukunya lebih dari satu, itu akan menambah wawasan ataupun pengetahuan dari teman-teman. Kemarin sebagian juga sudah banyak yang request, yang datang ke tempat saya mencari buku-buku yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi belajar. Ada lagi tuh yang mencari tentang biopsikologi, kakak kelas ya, atau ini semester 3 ini ya, biopsikologi itu. Semangat belajar selalu. Saya tunggu nanti video-video teman-teman di YouTube-nya masing-masing. Begitu. Cukup dari saya mengenai penjelasan yang berkaitan dengan silabus psikologi pendidikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui e-kelas ataupun melalui aplikasi WA. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.